Halo, balik lagi sama gue Eka di sini. Pada kesempatan kali ini gue ingin coba unboxing Tamiya model kit Ducati Panigale 1199S seperti yang ada di tangan gue saat ini. Untuk model kit yang ini ada dua versi. Yang pertama itu yang versi full warna merah seperti ini, dan juga yang versi Tricolore Edition. Nah, seperti ini ya boxnya ya. Basicnya, dua model kit ini sama, isinya sama, jumlah runner yang sama, part-partnya sama, warnanya juga sama, langkah-langkahnya pun juga sama. Yang membedakan hanya sedikit, yaitu decalsnya. Kalau yang di Ducati Panigale yang warna merah seperti ini, dia decalsnya lebih sedikit, karena seperti kayak logo Ducati 119 Panigale S-nya, dan sisanya sih sama. Nah, kalau yang ini, yang versi Tricolore, dia decalsnya lebih banyak karena ada stripingnya seperti ini. Ada warna hijau dan hitamnya, ada tulisan 1199 Panigale S, dan juga detailnya. Kebetulan untuk dua model kit ini hanya ada satu yang ada isinya, yang ini, karena untuk model kit yang ini kebetulan juga sudah gua rakit dan sold out ke salah satu motovlogger di tanah air. Nah, kemudian berbicara sedikit tentang Panigale. Panigale ini merupakan versi penerus dari Ducati Evo, yang merupakan versi sebelumnya untuk genre sport bike dari Ducati. Dan juga Panigale ini merupakan versi sebelumnya dari Panigale V4 yang ada saat ini. Kita coba lihat aja boxnya ya, seperti ini. Basicnya motornya sama persis ya. Ini tampak sampingnya seperti ini, sama ya. Kemudian ini dari sampingnya sama-sama 4.000 yen. Kemudian ini versi kalau kita mau warna hitam. Ini gambar aslinya. Dan fun fact-nya adalah Ducati Panigale ini yang cc-nya hampir 1200 cc itu bodinya sangat mungil, kecil banget. Dan kalau kita bandingkan nih sama yang kayak Honda CBR Triple R Fireblade ini, bodinya ini sangat gede banget, lebar ya. Nah, tapi ini sangat ramping. Dan memang untuk Panigale ini beratnya itu hampir sama dengan motor sekelas 250 cc. Cuma tenaganya berkali-kali lipat ya. Oke, kita langsung unboxing aja. Nah, jadi yang ini ya seperti gue bilang tadi sudah gue rakit, dan kebetulan waktu itu decalsnya custom, jadi tidak menggunakan decals ini sama sekali. Jadi ini masih ada semua, belum gue pakai. Malahan gue pakai dari yang ini, karena waktu itu asumsinya adalah gue pengen pakai decals yang 1199 Panigale S ini. Cuma ternyata decalsnya itu warnanya silver, jadi kurang masuk kalau gue pasang di Panigale yang custom untuk motovlogger tersebut. Jadi ini seperti biasa, ini tips and triknya selalu ada kalau kita beli Tamiya. Kemudian ini background informationnya dari Panigale 1199 ini, beberapa bahasa, dan ini manual booknya. Jadi maaf, ini manual booknya sudah waktu itu sudah mungkin ada gue coret-coret sedikit dan juga sudah agak usang. Jadi inilah manual booknya untuk si Ducati Panigale Tricolore. Ada beberapa warna yang perlu disiapkan. Kita hitung coba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
ada 23 warna untuk si Panigale yang versi tricolore seperti ini. Coba buka ya. Ini ada maskingnya juga, dan dikasih langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian juga ada detail up partsnya. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya, manual booknya. Jadi yang pernah gue bilang di video sebelumnya, biasanya kalau sebelum gue merakit motor model kit Tamiya seperti ini, gue akan tulis dari tiap-tiap langkah-langkah di manual booknya. Jadi ini warnanya apa, flat aluminium, chrome silver, kemudian ini flat aluminium dan lain-lain. Terus ada titanium gold dan ditambah titanium silver. Nah, ini untuk mesinnya ya. Nah, untuk Panigale yang tipe ini dia masih menggunakan konfigurasi L-twin 2 silinder. Jadi nanti headernya itu ada 2, kemudian ini 2 terus 1, 2 lagi. Ini untuk exhaust-nya, knalpotnya. Yang tadi gue bilang dari L-twin ini kemudian dia jadi 1. Nah, habis itu balik lagi 2. Karena ini silencernya ada 2. Kemudian ini untuk rangka depannya ya. Dan untuk fun fact-nya, untuk Panigale ini dia nggak ada sasisnya sama sekali. Jadi memang langsung ke engine. Kemudian ini radiator. Selang radiator, swing arm-nya mono arm seperti biasa Ducati. Kemudian ini shock belakangnya. Ya, ada beberapa warna yang sudah gua tulis di sini. Kemudian ini ada footstep-nya. Ada buat tabung minyak rem belakang. Kemudian ini ada stangnya. Bannya ya, di sini juga spakbornya, kemudian pemasangannya, kaliper rem depan, pemasangan stang, ini sampingnya, cover samping, cover knalpot. Kemudian ini ada rangka untuk tailnya. Ini ada tailnya juga, cover tailnya. Ini ada tangki bensinnya, headlamp, fairing depan. Kemudian ini final assembly-nya, fairing samping, ya, dan pemasangan semuanya. Ada spion juga, dan lampu remnya seperti itu ya. Ini untuk yang versi tricolore. Kemudian yang ini yang versi full merah. Jadi ini part-partnya, bannya. Motor aslinya itu ban belakangnya ukurannya 200, jadi gede banget. Dan ini ada bautnya, kemudian ada per. Kemudian ini decalsnya. Jadi waktu itu pada saat gua beli ini, gua hanya menggunakan decals speedometer dan sedikit beberapa, cuma gue lupa yang bagian mana. Ini untuk peleknya. Dan untuk Tamiya model kit itu menggunakan water slide decal, jadi stikernya menggunakan air ya. Kemudian ini part pertama, ini ada fairing samping ya, tangki bensinnya, tailnya. Ini kayaknya buat di engine headlampnya, lampu rem. Nah, ini knalpotnya. Nah, tangki bensin ini juga salah satu part tricky di model kit ini. Kebetulan gue udah beberapa kali merakit model kit Panigale yang ini, jadi cukup familiar dan jadi lebih gampang ya untuk merakit selanjutnya. Kenapa gue bilang part yang tangki bensin ini tricky? Karena dia 2 part jadi 1. Jadi kalian harus tempelkan partnya, tangki bensinnya, kemudian kalian harus dempul
dan juga dipakai compound, habis itu diamplas baru dicat supaya menghilangkan garis pada saat ini dirakit. Karena kalau nggak dipakai compound dan nggak diamplas itu masih kelihatan garisnya, jadi kurang realistik. Sama nih seperti spakbornya, ini juga mesti di compound dulu, dikasih dempul dulu baru dicat. Oke, ini part yang pertama. Kemudian ini fairing ya. Jadi memang dia kalau yang versi ini dia nggak tahu kenapa di staples fairing depannya. Kemudian ini clear parts-nya biasa untuk windshield, lampu rem, lampu headlamp. Kemudian ban untuk standar padoknya. Ini part yang ketiga, runner yang ketiga, ini runner keempat. Ada velg, swing arm, mono arm. Ini ada spakbor belakang yang nempel di swing armnya, jog rider, kemudian ini ada samping, kemudian ada stangnya, ini ada tailnya, sama ini buat dudukan single seatnya di belakang. Nah, seperti ini ada spionnya juga, ini buat speedometer, steering damper ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini part runner terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini, ini engine-nya masih konfigurasinya L-twin. Nah, nanti gue pengen coba komparasi saat gue rakit. Gue coba bandingkan dengan yang Panigale V4. Seberapa beda sih L sama V-nya itu. Ini engine-nya, tutup engine, rantai, silencer knalpot, upside down shock depannya, radiatornya, kemudian ini ada buat shock breaker belakang, kaliper rem depan, ini selang radiator, ya ini juga kaliper rem depan, segitiga standar, ini ada footstep. Nah, ini dia yang salah satu part yang cukup bikin capek, yaitu disc brake. Yang gue pernah bilang kalau di Tamiya yang baru itu disc brake-nya sudah dibolongin. Nah, kalau Tamiya lama seperti yang Ducati Panigale ini, dia belum dibolongin. Ya, bisa kelihatan di sini ya, disc brake depan sama disc brake belakangnya. Dia ini belum dibolongin, jadi kalau gue lebih suka lebih realistis, jadi gue akan bolongin menggunakan bor manual satu per satu. Jadi ini akan gue bolongin terlebih dahulu. Nah, kemudian ini manual booknya, background information. Tips and trick. Jadi kalau ini kebetulan memang masih belum gua sentuh. Tentu harusnya partnya sama, cuma mungkin dia nggak perlu warna putih ya, karena kalau yang tricolore kan dia ada warna putih ya. Jadi di sini sama persis isinya, gue yakin ya, sama semua, warnanya sama. Ini dan ada sedikit beda juga kalau kita lihat di dusnya itu warna ininya dia agak beda nih. Ini nih di bawah headlamp depannya, kalau ini full merah, kalau ini warna hitam ya, mungkin karbon ya. Nah, mungkin nanti gue akan rakit Ducati Panigale ini yang versi tricolore ini, karena memang merupakan salah satu motor impian gue juga, karena keren banget ya. Dan untuk motor ini yang keluaran di tahun 2013, Panigale 1199S ini merupakan motor yang pintar
pada tahun untuk ukuran motor pabrikan 2013, karena dia sudah full LED semua lampunya, kemudian elektroniknya sudah full adjustable, speedometernya juga sudah digital, dan semua fitur-fitur, ada riding mode dan lain-lain. Jadi motor ini udah sangat canggih untuk motor pada keluaran tahun 2013 itu. Bisa dibayangkan dengan Ducati Panigale V4 yang versi ini, yang V4 yang ini, itu canggihnya seperti apa. Oke, mungkin segitu dulu sedikit unboxing dan review gua untuk Tamiya Ducati Panigale 1199S. Thank you guys for watching this video. See you guys later. Bye bye.